Lukas 11 ayat 34 katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Cara pandang kita akan sangat menentukan. Apa yang kita bisa lihat, itu yang akan kita dapat. Kalau kita tidak bisa melihat, celaka sudah akan ada di depan kita. Kemarin ada teman kita pendoa yang jalan, hujan-hujan, jalannya tertutup oleh air, tidak bisa lihat dan motornya masuk ke lubang sehingga jempolnya harus dioperasi. Karena tidak bisa lihat jalan. Kalau kita nggak lihat, itu celaka. Tapi kalau kita bisa lihat, itu sesuatu yang ajaib. Jadi pagi hari ini mari kita minta sungguh-sungguh, saya berdoa, Tuhan buka mataku untuk melihat. Buka Tuhan aku untuk mengerti. Supaya sungguh-sungguh Tuhan terang itu ada. Supaya sungguh-sungguh Tuhan bukan kegelapan yang terjadi, tapi terang yang terjadi dalam hidup setiap kita. Tuhan datang untuk membebaskan dan membalikan keadaan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dalam bahasa yang lain dikatakan merusak. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat jelas. Iblis datang, pencuri datang, itu pekerjaannya. Kita tahu itu. Untuk merusak, untuk membunuh, untuk membinasakan, untuk mencuri apa yang dia bisa curi. Tapi Yesus datang untuk mengembalikan. Yesus datang untuk membalikan keadaan itu. Supaya apa yang selama ini sudah tercuri, apa yang selama ini kita pikir hilang, Tuhan kembalikan dan jadi bagian kita lagi. Bahkan hidup, tidak binasa, tapi hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi yang dia mau, yang dia tulis, yang dia katakan, yang dia tentukan buat setiap kita, hidup di dalam segala kelimpahan. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Itu janjinya. Sampai itu tergenapi, dia akan lakukan apapun untuk itu tergenapi. Bahkan dia korbankan dirinya. Mari kita lihat berikutnya, apa yang sebenarnya kata pencuri itu, apa maksud pencuri itu. Pencuri, itu artinya seseorang yang mengambil dengan cara menipu, atau dengan cara sembunyi-sembunyi. Kita tahu, hari itu iblis datang dengan rupa ular dan menipu, menyesatkan, mulai dari si Hawa, si perempuan akhirnya sampai ke Adam. Kata pencuri itu dari dua kata. Yang pertama dari kata pilferer, yang artinya seorang pencuri itu sendiri. Apa yang dia kerjakan? Dia merusak iman, dia merusak kepercayaan, dia merusak jiwanya. Itu yang iblis lakukan. Sehingga membuat hubungan hancur. Dia bisa curi segala sesuatunya ketika hubungan hancur. Mirip seperti apa yang kemarin Pak Tony Mulia sampaikan. Dirusak hubungannya, dikacaukan. Tapi awalnya dia curi imannya, dia curi damai sejahteranya, dia rusak hubungannya. Sampai pada akhirnya apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi berkatnya diambil. Dihabisin, dicuri. Itu pencuri, begitu pekerjaannya. Punya celah. Karena kita seringkali jangan buka celah. Dan akhirnya terjadi pencurian. Kenapa? Karena memang dia sukanya begitu. Ngerusak hubungan, ngerusak iman, ngerusak kepercayaan. Aku sudah percaya lagi sama dia, aku sudah percaya lagi sama Tuhan. Ngapain percaya? Ngapain? Begitu dirusak, habis hidupnya. Yang kedua, kata pencuri dari kata unambassador. Menarik, karena kata itu adalah artinya seorang penggelap. Seseorang yang ketika datang, kegelapan akan datang. Karena dia suka menggelapkan, namanya aja penggelap. Setiap kali dia datang, si penggelap itu. Siapa ya? Pemberontak ya, kesombongan, kekecewaan. Kenapa?
Karena iblis datang dimulai dari pemberontakan, dimulai dari kesombongan, dimulai dari kekecewaan dengan Tuhan. Jadi penggelap, setiap kali dia datang, kegelapan muncul. Setiap kali itu diizinkan datang, itu muncul. Setiap kali itu hadir, kekecewaan, amarah, kesombongan, tercuri, kegelapan akan muncul dalam hidup kita. Itu pekerjaannya dari sejak awal, begitulah caranya dia. Pada dasarnya setelah saya membaca ini, kegelapan itu ada dua hal. Yang pertama, itu gelap karena situasi itu sendiri. Dan yang kedua adalah gelap karena dari dalam jiwa orang itu sendiri. Kegelapan yang dari luar, kegelapan yang situasi itu sendiri, seperti dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kegelapan hari itu yang menguasai, memang belum berbentuk apapun. Seringkali kalau gelap kita tidak bisa lihat hidup kita ini mau kemana, bentuknya seperti apa. Dan kata gelap gulita itu berarti kegelapan itu sendiri. Kesengsaraan itu bisa diartikan juga sebagai gelap gulita. Kehancuran, kematian, ketidaktahuan, kesedihan, kejahatan, malam, dan ketidakjelasan. Itu adalah kegelapan. Ada firman lain berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ketika kita tidak tahu, ketika tidak jelas, disitulah kegelapan muncul. Karenanya perlu sekali, saya berdoa setiap kita terus gali firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kita bisa belajar dari dalamnya. Firman Tuhan kita gali tiap hari tidak pernah habis. Saya hari ini sudah balik lagi ke Kejadian lagi dari pembacaan Alkitab. Dan setiap kali baca Alkitab, tadi pagi baca jadi Kejadian, selalu ada rema baru. Selalu ada pengertian baru. Dibuka lagi, ini loh. Oh iya ya, ini loh. Oh iya ya, selalu ada yang baru. Biarkan pengetahuan terus ditambahkan oleh Tuhan. Ketidakjelasan itu akan dibuka sama Tuhan sehingga kita akan mengerti dengan jelas setiap kebenaran demi kebenaran. Sehingga tidak ada kegelapan apapun di hidup kita. Tapi kegelapan yang kedua itu tentang situasi. Yang kedua adalah tentang bagaimana jiwa seseorang. Di Yohanes 2 ayat 11 dikatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kalau matanya gelap, seluruhnya gelap. Tadi di luar situasinya gelap, akan semakin gelap kalau yang di dalam jiwanya, kalau kegelapan itu menguasai dirinya sendiri. Kalau gelapnya di luar, di dalamnya ada cahaya, tidak masalah. Karena kegelapan tidak akan pernah bisa menggelapkan dia. Itu firman Tuhan. Karena Tuhan itu terang, kita di dalam dia, dia di dalam kita. Maka seharusnya tidak ada kegelapan yang menggelapkan hidup kita. Karena kegelapan apapun tidak akan pernah bisa menjadi gelap. Bahkan kegelapan pun akan menjadi terang di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca di Wahyu di sana, tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan. Kenapa? Karena terangnya sudah dari Tuhan sendiri. Kemuliaan sinar itu dari Tuhan sendiri. Bayangin kalau itu adalah Tuhan yang di dalam diri kita. Maka tidak ada satupun kegelapan yang bisa menyentuh hidup kita. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyentuh kita. Karena terang itu ada bersama kita. Jadi mari, biarkan Tuhan yang akan restore nanti. Saya percaya, kita percaya Tuhan tetap jauh lebih hebat dari segala sesuatu. Jauh lebih hebat dari semuanya. Amin. Dia pasti Tuhan jauh lebih hebat daripada iblis. Pada saat manusia Adam tercuri tadi saya bilang di Taman Eden, Tuhan langsung membuat rencana pembalikan keadaan.
Betul? Hari di mana otoritas, kuasa, berkat, segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada Adam. Dan hari itu ditipu, hari itu dibohongi, hari itu disesatkan karena ketidakmengertiannya, karena ketidakjelasannya. Dan hari itu tercuri. Tapi hari itu juga Tuhan tidak pakai tunda-tunda. Langsung membuat rencana penyelamatan, langsung membuat rencana pembalikan keadaan yang bahkan 3000 tahun lebih sebelumnya dia sudah rencanakan. Betul? Dia Tuhan terlalu baik, sangat baik, terlalu baik untuk dia nggak mungkin buat seperti yang firman yang ngomong, rancanganku itu hanya adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan kecelakaan. Apapun yang terjadi, apapun yang dilewati, apapun yang sedang hari-hari ini dialami, dia sudah punya rencana yang jauh lebih hebat. Dia tetap punya rencana yang menyelesaikan segala sesuatunya, bahkan sangat jauh sebelum dia sudah rencanakan sedemikian rupa. Dia terlalu baik. Dia pengen kita ngalami berkat. Dia pengen supaya kita benar-benar ngalami pembalikan keadaan. 3000 tahun sebelum dia sudah buat. Nanti begini. Melalui Tuhan Yesus yang disalib, dia membalikkan keadaan dengan hikmatnya yang tersembunyi bagi iblis. Untuk menjadikan dia mengalami kemenangan dan mengambil alih segala-galanya. Kenapa saya tulis keadaan, membalikkan keadaan dengan hikmatnya yang tersembunyi. Kalau kita baca di Korintus di sana, ada hikmat Allah, ada hikmat iblis, ada hikmat. Dan itu tersembunyi, hikmat Allah itu tersembunyi. Iblis gak tahu. Taunya ketika Yesus hadir di dunia, dia bunuh, dia salibkan, dia habisin itu, maka habis rencana Tuhan. Tapi ternyata justru itu yang membuat pembalikan keadaan. Seringkali itu tersembunyi buat kita. Kenapa? Supaya iblis tidak bisa curi lagi hikmat dan rencananya buat pembalikan keadaan buat setiap kita. Amin. Jadi kalau kita doa Tuhan belum jawab, Tuhan ngomong apa, kita doa Tuhan belum jawab, kita doa cari Tuhan belum jawab. Percayalah, hikmatnya jauh lebih hebat. Kadangkala itu tersembunyi. Supaya apa? Jangan lagi tercuri oleh iblis. Pada waktu dia mau membalikan keadaan buat setiap kita. Amin. Dia punya cara. Dan biarkan caranya yang mengerjakannya. Biarkan caranya dengan hikmatnya yang bahkan iblis tidak tahu. Aku percaya saja Tuhan engkau sanggup. Aku percaya engkau lebih hebat dari iblis. Aku percaya Tuhan. Waktunya akan terjadi pembalikan keadaan itu. Bahwa semua yang hilang, semua yang tercuri, semua yang gelap akan jadi terang dan jadi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mendapati ada beberapa hal, setidaknya 5 contoh di dalam Alkitab tentang peristiwa kegelapan. Saat kegelapan. Dan tadi pagi ketika saya datang, saya doa di belakang. Tuhan hari ini gimana? Dan Roh Kudus ngomong, hampir semua peristiwa besar yang terjadi, itu terjadi pada saat sedang dan setelah kegelapan. Hampir semua peristiwa besar itu terjadi justru pada saat sedang dan setelah kegelapan itu ada. Baru setelah Tuhan ngomong gitu, saya baru ngeh tentang beberapa contoh ini. Tentang beberapa hal. Betul, justru pada waktu kegelapan. Kita tahu tahun ini dikatakan tahun kegelapan. Orang ngomong gitu. Kenapa saya buat pembalikan keadaan firman-Nya? Judulnya, karena bukan itu yang akan terjadi. Tapi kemuliaan Tuhan yang besar, kemuliaan Tuhan yang dahsyat, keajaiban Tuhan, itu yang akan terjadi. Penuaian dan segala sesuatunya. Contoh yang pertama, di dalam Kejadian 1 ayat 2. Saya tidak tulis di situ supaya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Contoh pertama,
Kegelapan sedemikian melingkupi. Kegelapan sedemikian menguasai. Kegelapan sedemikian menaungi. Tapi yang terjadi, katakan itu, Tuhan ngomong. Dan Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka hari ini mari kita berkata, jadilah terang. Amin. Jadilah terang keluargaku. Jadilah terang bisnisku. Jadilah terang kotaku. Jadilah terang bangsaku. Amin. Maka terang akan jadi. Karena pada waktu kegelapan ada. Pada waktu kegelapan menguasai. Justru itu kesempatan buat kita membalikan keadaan. Untuk kita berkata, jadilah terang. Pada waktu apapun nanti sepanjang tahun ini, apapun yang terjadi, situasi apapun yang tidak enak terjadi. Kita gak ngerti. Tapi ciptakan dengan mulut kita. Amin. Mari katakan Shekinah glory. Waktunya bercahaya. Waktunya terang kemuliaan Tuhan. Waktunya justru sekarang. Terang itu datang dan terbit. Keadaan akan berubah kalau kita membalikan keadaannya. Dan itu akan terjadi kalau kita taat nurut dengan cara kehendaknya. Sebab Tuhan yang pegang keadaan, masa dan waktu. Yang mempercepat terjadinya keadaan adalah deklarasi dengan perkataan. Ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Karena ucapan syukur akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Bukan ketika keadaan baik kita mengucap syukur. Bukan ketika kita diberkati kita mengucap syukur. Tapi justru ketika orang mengucap syukur, keadaan yang tidak baik akan berubah menjadi baik. Betul? Kita ucapkan syukur, itu justru yang membuat keadaan jadi lebih baik. Ketika keadaan tidak enak, ketika keadaan kacau, ketika keadaan sepertinya tadi tidak jelas, tidak tahu mesti gimana, mengucap syukur. Maka keadaan akan berubah jadi lebih baik. Keadaan akan berubah menjadi terang. Dan kita bisa lihat segala sesuatunya. Yang kedua. Dalam Kejadian 15 ayat 12 dan 18. Saya nggak usah baca. Hari itu. Abram bukan Abraham. Abram stres. Saya ngomong stres karena itu yang ketika saya baca Tuhan taruh di hati saya. Abram stres, sudah tua, kekayaannya banyak, nggak punya anak. Meh diwariskan kepada siapa? Dan dia tawar-menawar sama Tuhan. Wes, pembantu gue, anak pembantu gue. Dan hari itu Tuhan datang, Abraham jangan takut. Aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di situ saya mendapati sebenarnya Abraham sedang bingung, sedang takut, sedang tidak jelas, sedang tidak tahu. Dan ngomong, jangan takut Abraham. Abraham stres. Abraham tidak ngerti. Tuhan berkali-kali coba mengingatkan perjanjiannya dengan Abraham. Tapi pada waktu dia meletakkan korban, tiba-tiba di Alkitab dikatakan, dan kegelapan yang sangat mengerikan. Dikatakan ayat 12 ya, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Turunlah gelap gulita yang mengerikan. Tapi ayat 13 dikatakan, firman Tuhan kepada Abram. Begitu gelap gulita turun, langsung dia ngomong, berfirmanlah Tuhan. Pada waktu gelap, justru Tuhan berkata, ini janjiku. Bahkan 400 tahun kemudian, dia ngomong, 400 tahun nanti keturunanmu akan begini, nanti akan begini. Kamu akan balik ke sini lagi, anak cucumu akan kembali akan menguasai ini. Kamu akan begini, kamu begini. Justru pada waktu itulah Tuhan memberitahukan semua rencana dan perjanjiannya kepada dia. Dia meneguhkan semua perjanjiannya. Bagian kita, letakkan korban. Tuhan ngomong, karena setelah semua Tuhan ngomong, coba menguatkan imannya, coba meneguhkan imannya Abraham. Terus Tuhan ngomong, ambil lembu, korbankan itu. Ditunggu-tunggu. Baru setelah gelap turun, malam turun, gelap gulita yang mengerikan dikatakan. Turun menguasai, tiba-tiba
api menyambar dan membakar habis semua korbannya. Dan disitulah perjanjian Tuhan dengan Abraham terjadi. Sampai hari inilah kita bisa menikmati perjanjian Abraham. Kapan? Justru gelap gulita mengerikan turun. Justru di situ Tuhan berfirman. Tahun ini, segelap apapun, percayalah Tuhan akan memegang perjanjiannya dengan kita. Tuhan akan menyatakan perjanjiannya. Tuhan akan membawa kita menikmati semua perjanjiannya. Penggenapan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Contoh ketiga. Dalam Keluaran 10, di sana tulah ke-9, ada gelap gulita. Dan dikatakan, ayat 23 dikatakan, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Ini menurut saya mengerikan ya. Tidak bisa bangun 3 hari. Tidak bisa bergerak 3 hari. Berarti gelap yang sedemikian pekat. Dalam bahasa aslinya itu, ini kegelapan yang benar-benar mencekam. Bahkan bisa diraba, kegelapan yang bisa diraba. Bahkan beberapa di antaranya para ahli itu berkata itu seperti kayak monster yang bisa dipegang. Karena sampai 3 hari tidak bisa bangun dari tempat tidur. Karena tidak ada satupun cahaya yang bisa dinyalakan. Ahli-ahli kimia itu ngomong sampai sepekat itu konsistensi kimianya sehingga mau ngidupin api dalam bentuk apapun itu tidak pernah bisa. Jadi sangat gelap. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin. Saya berdoa demi nama Yesus, apapun kegelapan di seluruh dunia yang akan terjadi, di tempat kita ada terang. Amin. Di tempat kediaman kita, di tempat bisnis kita, di kota kita, di bangsa kita ada terang Tuhan. Kenapa? Karena kita orang-orang yang menjaga persekutuan dengan Tuhan. Karena kita orang-orang yang menjaga keep company itu tadi. Tetap hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan hari itu Fir'aun akhirnya ngomong, Musa, sudah ya, hari ini aku gak mau lihat mukamu lagi. Sudah selesai, aku bosan udah. Dan Musa ngomong, ya memang aku gak akan lihat mukamu lagi kok. Karena kamu akan mati, kan ngomongnya. Justru gelap gulita yang sedemikian itu membuat kegelapan sendiri dihancurkan. Membuat semua yang gelap dihabisi. Dan Tuhan menyatakan dirinya bahwa ada terang di dalam hidup kita. Saya bernubuat, saya berdoa demi nama Yesus sungguh. Ada api, ada terang, ada cahaya di setiap rumah, di jemaat Sekinah dan seluruh anak-anak Tuhan. Di bangsa ini ada terang, ada cahaya yang Tuhan berikan. Sehingga tidak ada kegelapan di hidup kita, di dalam bisnis kita. Contoh yang berikutnya. Keluaran 14 ayat 20 dan 21. Hari itu dikatakan, akan bacakan ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Hari itu kegelapan justru dipakai Tuhan untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Kita melihat jalan yang sebenarnya tidak ada jalan. Justru kegelapan Tuhan buat hari itu memberikan waktu, memberikan jalan. Memang tidak ada jalan, tapi ada satu jalan, jalan keajaiban,
jalan mujizat, jalan supranatural Tuhan buat justru pada waktu kegelapan. Amin. Gelap apapun, tidak tahu kejadiannya bagaimana tahun ini, segelap apapun. Ada satu jalan ketika kita tidak punya jalan apapun. Dan kegelapan itu Tuhan izinkan supaya jalan supranatural, jalan keajaiban, jalan mujizat, jalan kuasa membelah itu terjadi di hidup kita. Amin. Justru pada waktu gelap itu ada. Saya berdoa hari ini tidak ada lagi ketakutan dengan kegelapan, dengan semua intimidasi tahun ini tentang gelap apapun. Karena Tuhan kita tetap jauh lebih hebat dari apapun. Amin. Terlalu banyak. Hari itu pokoknya kalau gelap itu sudah, yang kalau mata kita sudah tidak bisa melihat, telinga kita sudah rasanya angel. Pakai hati kita, dengerin Tuhan, nurut saja yang Dia katakan. Dia suruh apa? Nurut, percaya saja, lakukan. Dan tiba-tiba lautan kemustahilan akan terbelah dengan sendirinya. Amin. Nurut aja. Gak tahu gimana Tuhan ini, nurut aja. Yang kelima, ada waktu itu Matius 27, saya bacakan sedikit bentar, cuma 2 ayat. Dikatakan Matius 27 ayat 51 dan 52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sedang kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kalau kita baca ayat di 45, dikatakan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Pada waktu hari itu kegelapan mengerikan menguasai tempat itu. Gelap, sangat gelap. Dan ada satu orang yang berani berkata, Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi dalam hidupku. Kehendakmu dan bukan kehendakku. Hari itu terjadi kegoncangan besar. Saya berdoa hari ini, ketika ada orang-orang di tempat ini yang berkata, Tuhan kehendakmu yang jadi, Tuhan Bapa kehendakmu yang terjadi dalam hidupku. Ada orang-orang yang meletakkan korban sedemikian rupa, yang percaya dengan jalan Tuhan, tiba-tiba akan ada terjadi kegempaan dan menimbulkan tsunami rohani yang besar yang dimulai dari tempat ini dan bangsa ini. Amin. Pada waktu kegelapan datang, justru disinilah terjadi kebangkitan orang-orang kudus. Saya berdoa tahun ini mungkin ada kegelapan, tapi biar itu justru semakin menyatakan akan kebangkitan orang-orang kudus. Kebangkitan setiap satelit, kebangkitan setiap pribadi, kebangkitan setiap bisnis, kebangkitan setiap apapun di hidup kita justru terjadi setelah ada gelap. Amin. Dia yang membuka semua kematian dan terjadi kebangkitan. Dia yang membelah tirai gitu lagi. Dia yang membuat orang-orang kudus bangkit justru ketika gelap datang. Kalau kita lihat bagaimana masa kegelapan di bangsa ini yang pernah ada, justru saat lawatan besar di bangsa ini, justru itu yang terjadi. Tahun 65, tahun 70, bahkan di Temanggung itu ketika saya cek, kekristenan masuk di Temanggung itu tahun 1890. Melalui sekolah. 1890 itu melalui sekolah. Terus melalui rumah sakit. Klinik dulu. Terus berkembang, 1913 itu Suster Al datang. 1928 itu Suster Al yang waktu itu Gambang Waluh sekarang masuk Sumowono. Itu mengalami peristiwa di mana seperti Musa alami, ada sebuah semak belukar yang terbakar tetapi tidak terbakar. Dan hari itu terjadi lawatan, hari itu terjadi kegerakan, hari itu terjadi keajaiban dari Temanggung menyebar. Bahkan kalau kita cek lagi tahun 1920-an itu, pertama setelah peristiwa Azusa Street, gerakan Pentakosta 1903-1906,
Orang bahasa roh, kepenuhan Roh Kudus itu yang pertama datang melayani di mana? Di Temanggung. Dan itu ajaib. Terus berkembang. Bahkan tahun 65 sampai tahun 70 itu ada satu desa yang dari nol tidak ada sama sekali. Dalam 1 tahun 400 orang bertobat dan terima Yesus, dibaptis. Setiap hari terjadi baptisan. Saya bisa ceritakan banyak di Temanggung ini tempat-tempat di mana dulu terjadi lawatan Tuhan. Bahkan ada satu juga di satu tempat di desa di Jumo. Ada api juga muncul di sebuah rumah. Dan hari itu terjadi lawatan di tempat itu. Sampai hari ini gerejanya masih ada. Di beberapa tempat yang lain saya bisa ceritakan runtut karena saya pernah gali itu. Ketika saya waktu itu membuka pintu gerbang buat kota ini. Detail, sangat banyak. Dari Gambang Waluh kita tahu. Peristiwa 65 diulang lagi dengan sangat ajaib. Tiba-tiba orang dilawat Tuhan, tiba-tiba orang alami kemuliaan Tuhan, tiba-tiba orang berbahasa roh, tiba-tiba orang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, Prancis dan semuanya. Tiba-tiba orang bisa baca yang tadinya tidak pernah sekolah, tiba-tiba orang yang stres sembuh, tiba-tiba orang yang ngalamin nyimpan jimat di dalam tanah, jimatnya keluar. Banyak sekali peristiwa. Dan hari itu sampai hari ini lebih dari 350 hamba Tuhan keluar dari desa itu. Menyebar ke seluruh bangsa. Saya percaya the center of revival ada di tempat kita. Amin. Tuhan sedang buat itu. Saya berdoa pintu gerbang itu, pertobatan, keselamatan semakin dibuka lebar. Sehingga pembalikan keadaan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aceh, Padang, Lombok dan sebagainya. Justru itu terjadi pada waktu Tuhan izinkan kegelapan. Betul? Injil masuk dengan sangat ajaib. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya percaya inilah firman yang Tuhan berikan. Engkau adalah terang dunia seperti sebuah kota di atas puncak bukit yang tidak bisa disembunyikan. Kalau kita jadi terang, pasti Tuhan angkat hidup kita di tempat yang tinggi. Amin. Kalau kita jadi terang, Dia tidak akan sembunyikan. Dia akan angkat, Dia akan tinggikan, Dia akan taruh di tempat yang tinggi, Dia akan taruh di tempat yang atas supaya semua orang mendapatkan terang. Hari ini saya berdoa, setiap saudara yang jadi terang, Tuhan bawa aku kemana Engkau mau aku suruh. Kemana Tuhan Engkau mau aku pergi. Engkau suruh aku pergi kemana Tuhan. Pergi ke sana jadi terang di sana. 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 Berapa hari yang lalu saya komsel di satu tempat, dan tiba-tiba ada orang datang, Pak, terus dia cerita, dia pernah ikut Tuhan, dulu dari saudara sepupu, dari anak bungsu, dan dia cerita karena mengalami kesembuhan, terus dia dibaptis, terus dia mulai ikut Tuhan. Tapi terus kemudian tahun 2000 dia menikah dengan saudara sepupu lagi dan dia meninggalkan Tuhan. Baru dia datang kemarin karena dia sakit jantung, anaknya sakit jantung, istrinya juga sakit. Saya kemarin sore datang lagi ke rumahnya. Saya ngecek. Bapaknya yang sakit jantung sudah sembuh. Anaknya yang sakit jantung yang biasanya tangannya juga basah, selalu ketakutan juga sudah sembuh. Istrinya saya tanya juga sudah sembuh. Ajaib. Tuhan berperkara dengan ajaib. Dan banyak cerita yang lain. Saya percaya waktunya kita pergi jadi terang. Dimanapun Tuhan suruh kita ada. Pergi kemana? Jadi terang, jadi terang, jadi terang. 2023, dua itu sepakat. Ada dua hal, sepakat dan sinergi. Kita akan cepat. Tuhan ngomong, kalau engkau sepakat, maka aku bertiga, aku akan datang kepadamu. Kalau kamu sepakat, aku akan turun bertiga, menyatakan kemuliaan. Dan Mazmur, saya langsung lompat ke Mazmur 23. Lakumu senajan ngambah dalan sing peteng dedet. Aku ora wedi bebaya margi paduka celak kawula. Godolan teken ingkang paduka asta menika njagi kawula. Celak kawula, celak itu dekat. Dekat itu mengingatkan kita tentang draw near. Duduk dekat. Menjaga persekutuan dengan Tuhan. Maka akan terjadi Goshen, terjadi pembalikan keadaan. Saya ulang lagi. Dalam Mazmur 37 dikatakan keep company with God. Get it on the best. Pada waktu kita terus bersama Tuhan, maka yang terbaik akan kita dapatkan. Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Saya tulis di situ air jadi darah. Kita tahu peristiwa tulah pertama air jadi darah itu membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Karena orang Israel mendapatkan kekayaan hari itu, pembalikan keadaan. Orang Mesir ketika mau ambil airnya tetap darah. Dia beli dulu dari orang Israel, setelah beli diambilkan sama orang Israel, diberikan kepada orang Mesir, baru airnya bisa diminum. Tapi kalau mereka mencuri, kalau mereka tidak membayar, ya airnya tetap jadi darah. Saya percaya ketika ada Goshen di hidup kita, semua orang akan datang. Kalau gereja kita, tempat ini, kota ini ada Goshen, semua orang akan datang mencari Tuhan dengan sendirinya. Amin. Pada waktu tulah keempat, saya tulis di situ kawanan binatang buas. Walaupun di dalam bahasa Indonesia itu lalat pikat, tapi dalam bahasa asli itu adalah kawanan binatang buas. Saya kaget ketika membaca dalam bahasa asli, terjemahan diterjemahkan dalam beberapa literatur, dalam beberapa ahli-ahli berkata, ketika kawanan binatang buas itu dipanggil Tuhan dari segala tempat, dari gunung, sumbing, sindoro, sebagainya. Enggak. Dari gunung-gunung, dari lembah-lembah, dari desa-desa, semua keluar binatang buas, keluar dari dalam bumi. Bisa saja kan hari ini seperti halnya ada yang hari ini mungkin tidak ber-KTP Temanggung, tapi dia ada di Temanggung. Karena Goshen itu kan penduduknya 1 jutaan. 1 juta itu kan kira-kira 1 kabupaten. Jadi kan KTP Temanggung tapi sedang ada di Semarang. KTP Temanggung mungkin sedang ada di Sragen. Bisa saja. Hari itu bisa saja orang Israel, orang Goshen sedang ada di Mesir. Sedang jalan-jalan, sedang belanja, sedang piknik, sedang apapun cari makan. Ada. Dan bagaimana yang terjadi ketika semua binatang buas dikirim Tuhan. Ada di situ yang namanya buaya, ular, singa, macan, semua binatang buas tiba-tiba keluar. Satu pitbull keluar aja itu mengerikan. Anjing-anjing desa saja keluar itu bikin kacau. Ini semua binatang buas keluar, dipanggil. Dan apa yang terjadi? Saya sungguh-sungguh sangat percaya dan saya sangat bersyukur ketika seorang ahli itu berkata begini, ketika ada 2 orang berjalan di tanah Mesir, 1 orang Israel, 1 orang Mesir, maka binatang buas itu hanya menyerang, menerkam, menghabisi, mencabik-cabik orang Mesir itu di depan orang Israel. Binatangnya tahu kalau itu orang Israel, binatangnya tahu kalau itu orang Goshen. Saya berdoa apapun binatang buas tahun ini, dia tahu siapa kita. Dia tahu Tuhan ada bersama kita. Dia tahu ada terang bersama kita. Amin. Terakhir. Berfirman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, atas laut dan atas burung di udara dan atas semua ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tahun ini saya tadi sudah ngomong, yang pertama kita sepakat, yang kedua kita sinergi. Kita bersinergi, saya terima kasih. Dulu itu Bu Siani itu salah satu orang yang paling benci sama saya. Ketawa dia. Dan banyak orang yang membenci. Beberapa orang ngelihat muka saya itu, rasanya ada orang tua yang, salah satu orang tua ngomong, wah aku dulu nek lihat kamu tuh rasanya pengen balik mending orang yang gereja, katanya gitu. Banyak teman-teman yang lainnya, beberapa saya pernah di sidang, saya pernah macam-macam lah, banyak hal. Tapi saya bersyukur hari ini orang yang paling sering ngobrol tuh ya Bu Siani itu, dan hari ini gabung. Hari ini kita duet. Terima kasih. Sinergi, biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan melanjutkan. Kenapa saya pilih judul pagi hari ini adalah jiwa yang sembuh. Karena setiap orang yang mengharapkan sebuah pembalikan keadaan, tetapi tidak mengalami jiwa yang sembuh, yang roh itu susah untuk menjadi daging. Kemarin Pak Agus ini, Kristanta Parakan ini membagikan sebuah video itu sangat bagus. Di saat satu orang yang tidak mengenal, dia memberikan tanda seperti ini. Kemudian dia akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan yang sebelahnya menjadi sebuah tanda hati. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman di grup, ayo kita mulai dulu dari kita. Kita setiap berjumpa dengan saudara-saudara kita, kita kasih tanda love, tanda cinta. Supaya kasih itu mengalir, jiwa itu sembuh.
Saat jiwa itu sembuh, keluarga sembuh, kota sembuh, jemaat sembuh, saya sangat percaya pembalikan keadaan pasti akan terjadi. Amin. Tadi pagi waktu saya datang, begitu turun mobil, saya sangat diberkati. Kak Esterina, dia katakan begini, saya sudah berdoa buat kamu. Jangan takut menyampaikan yang dari Tuhan pagi hari ini. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Dan saya tahu pagi hari ini saat saya sharing kepada Bapak Ibu Saudara, itu sedang Tuhan, Roh Kudus sedang berbicara kepada Bapak Ibu, tetapi juga sedang mengkoreksi dan sedang berbicara kepada saya secara pribadi. Yang pertama, janji Tuhan dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Jadi janji Tuhan sangat ajaib. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Sehingga saat itu semua boleh menjadi sempurna, itu boleh dipulihkan oleh Tuhan. Pembalikan keadaan seperti yang Pak Kefa sampaikan, di dalam keluarga kita, bahkan kita jadi berkat dan kota ini akan mengalami pembalikan keadaan jadi tanah Goshen, itu pasti terjadi. Tetapi di dalam sehari-hari, di dalam diri manusia itu ada 3, roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Semua yang roh yang Tuhan sampaikan, banyak orang tidak mengalaminya menjadi daging. Sehingga hari-hari ini saya lihat setiap saya besuk ke seseorang, ke jemaat, yang dialami adalah kecewa, pahit, marah kepada Tuhan, marah kepada pemimpin, marah kepada gereja. Karena yang di jiwa itu tidak dibereskan. Sehingga yang roh itu tidak jadi daging. Banyak janji Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi kenapa banyak di antara anak-anak Tuhan masih mengalami hidup berkekurangan? Tuhan katakan tidak ada penyakit, sampar atau apapun yang akan menyentuh kepada kemah kita. Tetapi kenapa banyak orang mengalami sakit penyakit? Banyak orang jatuh bangun di dalam hutang. Karena yang di jiwa itu tidak dibereskan. Secara roh sampai ke daging butuh sebuah saluran. Kalau saluran itu tidak beres, saluran itu tidak benar, yang roh yang ilahi tidak bisa menjadi daging. Kalau mungkin saya beri contoh itu alat penanak nasi, rice cooker ya. Ditancepin ke listrik dari beras untuk menjadi nasi. Itu butuh aliran listrik. Tetapi kalau kabelnya itu konslet, kabelnya itu mungkin putus. Mungkin kita tunggu dari hari ini sampai besok, beras itu tidak akan pernah jadi nasi. Itu pun dalam hidup kita, mengapa banyak hal janji Tuhan yang disampaikan mungkin di tempat ini. Mungkin banyak hal yang janji Tuhan yang disampaikan banyak di YouTube yang mungkin kita dengar secara firman. Kita tidak mengalami. Karena jiwa, yang di jiwa ini belum dibereskan. Jadi banyak orang mengalami, kenapa ya? Saya pun dulu pernah bertanya, kenapa saya harus mengalami masalah yang sama, masalah yang sama, masalah yang sama? Mungkin seseorang di antara kita pernah mengalami sakit penyakit. Penyakit ini baru sembuh, masih ditambah penyakit ini. Orang baru bisa bayar lunasi hutangnya yang ini, jatuh lagi ke hutang yang sama. Mengapa? Karena ada satu istilah yang disebut remedial. Arti remedial atau di sekolah kita sering dengar kata remedi. Remedi adalah yang pertama, arti pertama, perbaikan atau pengulangan sebuah mata pelajaran untuk mencapai standar nilai tertentu. Kalau di sekolah disebut KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi mungkin kalau ada orang yang punya kelemahan di jiwa ini pemarah, justru Tuhan akan pertemukan dengan orang yang akan menguji terus kesabarannya.
Kalau seseorang itu belum bisa mengatur finansial keuangan dengan tepat, mungkin dia akan dipertemukan dengan jatuh bangun di lubang yang disebut lubang hutang. Jadi Tuhan itu mempunyai sebuah tujuan untuk meremedi hidup kita. Dengan setiap masalah yang mungkin hampir sama. Masalah anak, terus masalah suami, terus masalah ekonomi, terus karena ada satu standar nilai yang belum kita capai. Mungkin standar Tuhan ada di level 5. Kita masih aja berkutat di level 3. Tuhan akan paksa diremedi terus sampai pada akhirnya nanti akan mencapai. Karena anak itu, kalau saya dulu mendampingi anak saya sekolah, nilainya belum mencapai KKM. KKM-nya 7. Dia masih nilainya 5. Dia akan terus dibuat mengulang terus. Jadi mungkin kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kenapa ya masalah ini kok tidak pernah selesai? Kita boleh koreksi. Nilai apa yang mungkin di dalam diri kita? Rapot apa yang masih merah? Rapot apa yang kita itu belum mencapai standarnya, nilainya dari KKM-nya Tuhan. Sehingga Tuhan terus mengulang sampai satu akhirnya nanti kita bisa lulus dan next level. Dari SD masuk ke SMP, masuk ke SMA. Walaupun remedi itu berat, harus butuh ekstra untuk belajar. Untuk mau terus belajar sampai mencapai nilai yang Tuhan mau. Yang kedua, arti kata remedi adalah sebuah pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan sebuah penyakit, mengurangi sakit atau memulihkan kesehatan. Melalui masalah demi masalah, Tuhan sedang membersihkan hidup kita. Saya pernah melihat waktu di gempa Lombok itu, Pak Kefas itu membersihkan luka seseorang itu sampai bernanah, luka yang kena reruntuhan. Satu sampai mau muntah, sampai mau pingsan. Lihat lukanya itu dibersihkan pakai kapas, sampai merah, keluar darahnya lagi. Saya tunggu di mobil, kepala saya sudah pusing. Saya lihat itu darah, lihat itu cairan keluar dari luka itu. Jadi remedi yang kedua, lewat masalah apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, setiap kejadian yang gak enak, Tuhan itu sedang menyembuhkan. Mungkin ada borok kepahitan, borok kemarahan, borok kekecewaan yang menyebabkan jadi nanah. Akhirnya dokter itu harus kembali menyobek, mengeluarkan nanah itu, mengeluarkan kotoran itu, darah kotor itu, sampai akhirnya dibersihkan. Saya pernah bertanya, kenapa harus dibersihkan sampai merah, sampai itu tuh kelihatan dagingnya? Supaya jaringan-jaringan yang baru itu tumbuh. Karena kalau tidak tumbuh itu akan membusuk dan akhirnya diamputasi. Itu pun dalam hidup kita. Hari-hari ini kalau kita sedang terus dibersihkan, sakit, gak enak, rasanya itu gak nyaman. Tetapi Tuhan tuh sedang membersihkan semua yang masih kotor dalam hidup kita. Supaya itu tidak jadi nanah, tidak jadi infeksi, dan pada akhirnya nanti diamputasi atau dipotong. Mungkin bisa diamputasi, dipotong, diambil orang yang sangat kita sayangi. Atau mungkin diamputasi, ekonomi keuangan kita dibikin bangkrut habis. Atau mungkin ada sebuah penyakit yang itu tidak bisa disembuhkan. Jadi Tuhan mengizinkan semua masalah untuk itu terus membersihkan. Supaya hidup kita tidak ada yang diamputasi. Bahkan destiny hidup kita tidak ada yang dipotong oleh kuasa kegelapan. Karena kita terus mau bereskan di hadapan Tuhan. Tujuan Tuhan untuk meremedi hidup kita adalah Yeremia 18 ayat yang keempat. Saya akan ambil dalam terjemahan Amplified-nya. Tetapi bejana itu sedang dibuatnya dari tanah liat, rusak oleh tanah pembuat tembikar. Maka dia akan merombaknya, mengolahnya kembali,
dan membuatnya menjadi pot lain yang menurutnya bagus. Hidup kita ini seperti tembikar, seperti bejana di tangan Tuhan. Kalau hidup kita ini adanya memberontak, adanya kecewa, adanya marah, adanya kita ini luka, akhirnya Tuhan itu akan terus meremukkan, merombaknya kembali, diolah lagi dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin berat, penuh cucuran air mata. Tapi pada akhirnya dibuat menjadi sebuah ciptaan baru, pot lain yang menurut Tuhan itu bagus. Mungkin hari-hari ini peremukan demi peremukan itu terjadi. Saya pun masih terus mengalami remedi. Saya sampai katakan, Tuhan, remedi lagi. Tapi saya tahu itu tujuan Tuhan untuk membuat saya ini mencapai target yang Tuhan mau, mencapai nilai yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin hidup saya ini sembuh. Karena saat hidup saya sembuh, saya akan jadi berkat untuk banyak orang di luar sana. Jadi hari-hari ini, mari kita belajar pagi hari ini. Kalau kita sedang mengalami remedi daripada Tuhan, nurut dokter di atas segala dokter yang sedang mengoperasi hidup kita, yang sedang membersihkan, sampai keluar jaringan-jaringan kulit yang baru, jaringan-jaringan sel yang baru, iman yang baru, kekuatan yang baru, kelembutan yang baru, kasih yang baru itu supaya itu keluar. Dan kita boleh mengalami yang ilahi itu jadi daging. Amin. Jadi pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Daud seorang tokoh yang mungkin di antara kita tidak pernah mengalami seperti Daud. Dikejar mau dibunuh oleh mertuanya sendiri. Anaknya berontak. Kemudian dia waktu pulang ke Siklak waktu itu setelah mengalahkan Amalek. Kemudian lihat Siklak terbakar. Semua harta bendanya, anak istrinya ditawan. Dan pengikutnya, orang-orang yang ada di sekitar Daud mau melempari dia dengan batu. Saat ada di posisi yang terendah, saat ada di posisi yang Daud sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayat yang kelima, 11 dan 43 ayat yang kelima. Diulang sampai 3 kali dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Belajar dari Daud yang pertama, saat dia mengalami masalah yang diizinkan Tuhan, supaya Daud ini menjadi seorang pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang pertama, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Perkatakan kepada jiwamu sesuatu yang positif. Perkatakan kepada jiwamu sesuatu yang membangun. Jemaat katakan, Cik, saya bahasakan Indonesia. Saya ini orang desa, orang miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan ada satu orang, kula niku elek petek katanya. Karena mereka beranggapan diri mereka itu lusuh. Tetapi saya lihat iman mereka belajar memperkatakan di dalam dirinya. Saya katakan kalau ada beras habis, katakan nanti beras datang. Besok mau bayar listrik belum ada, perkatakan Tuhan sanggup membayar listrik. Dan dari kesaksian demi kesaksian katakan, dulu waktu belum mengikut Yesus, mau beli beras aja mereka harus cari kayu ke hutan, cari kayu ke ladang, ditukarkan beras. Tapi sekarang saat mereka mulai kenal Yesus, mereka mengenal dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengalami sakniki ajeng dahar, maem nopo mawon saged. Mau makan apa saja mereka bisa tanpa mereka harus bersusah payah menukarkan kayu menjadi beras. Karena mereka belajar memperkatakan yang positif. Jadi hari-hari ini Daud katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku?
Kalau hari-hari ini mungkin sedang mengalami kesusahan, katakan bersukacitalah. Kalau sedang mengalami sesuatu, saya katakan bersukacitalah. Siani, katakan sekali lagi bersukacitalah. Itu nanti tiba-tiba akan muncul pengharapan baru. Akan muncul sukacita yang baru saat kita ini memperkatakan sesuatu yang positif. Yang kedua, Daud berharap hanya kepada Allah. Bukan berharap kepada manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berharap hanya kepada Allah. Bukan berharap kepada bank. Bukan berharap kepada pemimpin. Bukan berharap kepada teman komsel. Bukan berharap kepada gereja. Tetapi berharap kepada Allah. Hari-hari ini saya sedang mendengar banyak hal di jemaat. Mengalami banyak hal, masalah. Tetapi kita tidak bisa menjadi Allah atau Tuhan buat mereka. Jemaat juga harus belajar untuk apa? Berharap kepada Allah. Karena hanya Allah yang sanggup menolong. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Kata mengucap syukur dalam bahasa aslinya adalah eukaristeo. Akar katanya adalah karis yang artinya anugerah. Kalau kita diizinkan mengalami setiap proses dalam hidup kita, itu adalah anugerah. Karena dikatakan anak yang aku kasihi, aku didik, aku hajar. Aku bukan anak gampangan yang dibiarkan Tuhan berjalan seenaknya. Tetapi kita boleh mengatakan bahwa anak, mungkin kalau yang diproses melalui anak kita adalah anugerah. Suami istri adalah anugerah yang Tuhan buat untuk memproses hidup kita. Ekonomi yang terus hidup di dalam mungkin berkekurangan. Kita boleh berkata itu anugerah yang patut kita syukuri. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Dalam ucapan syukur mendatangkan mujizat. Saat 7 roti dan ikan kecil-kecil di tangan Tuhan. Dikatakan dalam Markus 8 ayat yang ke-6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Sehingga dari 7 roti dan ikan kecil-kecil. Saat Tuhan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Bisa memberi makan 4.000 orang lebih. Hari-hari ini mungkin dari keterbatasan ekonomi keuangan kita. Dari sedikit apa yang kita punya. Itu akan bisa bahkan mencukupi kebutuhan keluarga kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat di luar sana. Saya sangat diberkati oleh Bunga Tini, saya akan sebut nama. Bunga Tini itu setiap kami pelayanan ke pulau-pulau, dari taburannya, dia selalu berusaha ambil bagian. Memberkati, memberkati, memberkati. Saya melihat hatinya yang mau memberi. Dan saya juga mau saksikan dari teman-teman Ngadirejo Parakan. Awal kami membagi nasi itu mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu. Berjalan setiap minggu, setiap bulan. Itu diawali dari kesederhanaan teman-teman yang ada di Ngadirejo Parakan. Ada yang membawa, Cik saya punyanya beras 2 kilo. Dibawa beras 2 kilo. Cik saya punyanya kerupuk 2 plastik. Cik saya punyanya sayur buncis. Saya punyanya telur. Kami kumpulkan, kami bungkus bersama. Kemudian kami bagikan di jalan-jalan. Setiap minggu. Dari jumlah 25, 50, 100, bahkan pernah keajaiban terjadi. Kami hanya bawa 5 kantong kresek besar. Waktu itu kami taruh di bagian belakang. Dan waktu kita bagikan, terus kita sampai muter 6 desa. Nasi itu tidak habis-habis. Ini sudah sore, nasi belum habis. Kantong kresek itu tuh kita juga heran. Sampai akhir kantong kresek yang terakhir kita keluarkan saat kita berhenti, 5 roti 2 ikan. Saya melihat kerinduan saudara-saudara saya di Ngadirejo Parakan untuk melayani, untuk memberkati orang miskin. Itu ajaib. Dari keterbatasan kami ini boleh membagikan nasi bungkus.
Sampai akhirnya Tuhan tambahkan berkat. Sampai saya lihat itu kas, itu ajaib, benar-benar ajaib. Jadi saya melihat saat kami ini melakukan bagian kami, keluar memberkati. Walaupun mungkin di antara kami ini masih punya masalah hutang, masih kekurangan makan, masih masalah keluarga, masih masalah banyak hal. Tapi saat kami belajar keluar dari keterbatasan kami, justru kami melihat mujizat seperti yang dialami 7 roti dan ikan kecil ini memberi makan 4.000. Dan kami terus melihat keajaiban demi keajaiban. Kami terus melihat pelayanan demi pelayanan yang terus Tuhan percayakan. Bahkan orang luar kota, orang luar negeri itu kirim berupa dolar, ada euro, itu kirim ke kas kami untuk membiayai pelayanan kami. Kami melihat ada ucapan syukur dari 2 kilo beras, dari hanya 2 bungkus kerupuk. Tuhan melipat gandakan dan itu Tuhan jadikan sebuah mujizat. Dan hidup dari saudara-saudara itu semakin diberkati Tuhan. Yang kedua, saat Lazarus itu mengalami kematian. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu, batu yang menutupi makam dari Lazarus yang sudah meninggal 3 hari dan sudah berbau. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kemudian Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Dan saat itu Lazarus keluar dari makam itu, Lazarus bangkit dan hidup. Hari-hari ini di saat kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak, saat kita mau mengucap syukur bahwa itu sebuah anugerah yang Tuhan izinkan terjadi, semua kematian di dalam hidup kita Tuhan akan hidupkan. Amin. Rumah tangga yang mati Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan bangkitkan. Ekonomi keuangan yang mungkin ekonomi pekerjaan yang sudah mulai bangkrut, mulai habis, hari-hari ini Tuhan bisa menghidupkan. Mungkin penyakit yang tidak kunjung sembuh, Tuhan dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan. Dan dari ucapan syukur kita akan melihat Tuhan akan mengerjakan yang ajaib, menghidupkan yang mati, membuat mujizat apapun yang sedang kita bawa kepada Tuhan hari-hari ini. Biar saat ini, pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi, remedi demi remedi yang Tuhan izinkan, pengulangan demi pengulangan yang Tuhan izinkan, membuat kita ini mencapai semua level, semua target, semua tujuan ilahi dalam hidup kita. Tidak hanya berkutat kita menyesali, kita ini bergulat dengan rasa sakit kita, dengan kekurangan kita. Tapi waktunya keluar menjadi berkat. Dan kita akan lihat mujizat dan kebangkitan itu terjadi. Ayat yang terakhir. Yesaya 58 ayat yang ke-8 sampai 9. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Tuhan akan berkata, ini aku. Apabila tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Di sini dikatakan pada waktunya terang Tuhan akan merekah, pembalikan keadaan dalam hidup kita itu akan terjadi. Luka kita akan pulih, luka di dalam roh, mungkin yang mulai rohnya suam, rohnya beku, jiwa yang mulai khawatir, jiwa yang mulai kecewa, Tuhan sanggup memulihkan. Keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, Tuhan sanggup memulihkan. Ekonomi keuangan yang mungkin mulai runtuh, mulai habis, Tuhan sanggup memulihkannya. Dan kebenaran itu akan menjadi
barisan depan kita. Kebenarannya apa? Bahwa Tuhan sudah menetapkan hidup kita, roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Kebenarannya apa? Tuhan yang memelihara hidup kita. Kebenarannya apa? Tuhan yang akan memulihkan hidup kita. Kebenaran ada di barisan depan kita. Dan kemuliaan Tuhan ada di barisan belakang kita. Kemuliaan, kelimpahan, pemulihan, kesembuhan, kasih, semuanya itu akan ada di barisan belakang kita, mengikuti hidup kita. Dan saat kita memanggil, Tuhan menjawab. Saat mungkin kita ini sudah tidak tahan, Tuhan aku sudah tidak kuat. Kita berteriak minta tolong dan Tuhan katakan, ini aku. Mungkin selama ini kita seperti Tuhan itu tidak ada. Tuhan seperti meninggalkan kita. Tetapi saat ini kita meminta tolong dan berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan katakan, ini aku. Tetapi di sini dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Ini gara-gara kamu hidupku susah. Ini gara-gara temanku aku ditipu. Ekonomiku habis. Ini gara-gara anakku ini kurang ajar menghabiskan harta orang tua. Tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama kita. Dan menunjuk-nunjuk jari dengan memfitnah. Tapi kita mau mengatakan setiap proses dalam hidup kita adalah anugerah. Saya akan tutup sharing pagi hari ini dengan sebuah kesaksian. Bulan lalu saya ini ditelepon seseorang untuk melayani seorang aktivis di sebuah gereja. Saya katakan, loh ini kan aktivis sebuah gereja, kenapa harus minta tolong orang Sekina? Tolonginlah Ci, tolong. Jadi waktu saya mulai datang dengan seseorang teman, melayani orang ini. Orang ini paket komplit saya katakan. Terbelit hutang dari bank bulanan, bank mingguan, bank harian. Saya katakan bank harian tuh dari hari Senin sampai Jumat tuh enggak ada yang bolong. Jadi dia harus bayar hutang setiap hari Senin sampai Jumat. Sudah terbelit hutang, dia harus segera meninggalkan rumahnya. Karena rumah yang dia tinggali itu adalah rumah dari kakak iparnya. Suaminya sudah meninggal, jadi dia terancam harus meninggalkan rumah itu. Yang ketiga, dia ini mengalami sakit. Sakit yang tidak kunjung sembuh sampai badannya kurus kering. Jadi paket komplit lah untuk dia ini mengalami banyak hal, masih banyak difitnah, terbelit dalam banyak masalah. Sampai akhirnya waktu saya datang, orang ini kemudian bercerita tentang hidupnya. Dia mengatakan, saya ini sudah putus asa. Saya sampai berdoa saja sudah tidak bisa. Saya hanya tutup mata, dia bilang, Tuhan tolong kuatkan aku. Hanya kata-kata itu yang keluar. Kemudian saat kami layani orang ini, ibunya ternyata seorang dukun yang ritualnya ke Laut Selatan. Dia anak satu-satunya perempuan yang mau diwarisi ilmu dari orang tuanya. Jadi dia ini sering didatangi banyak roh. Dan juga orang ini terlibat di dalam roh perjinahan. Berganti-ganti laki-laki, berganti-ganti bahkan di tidurnya pun dia sering didatangi roh untuk mengajak dia berhubungan badan. Dia katakan, aku sudah capek, aku pengen lepas, aku pengen bebas. Aku ini sudah rasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu kami layani, yang awal saya lakukan adalah membereskan di jiwanya. Saya katakan, kamu harus bangkit, kamu harus berharap sama Tuhan. Kamu tidak boleh berharap sama manusia. Kamu harus bereskan kepahitanmu kepada mantan suamimu, kepada mantan mertuamu, kepada siapapun yang melukai hatimu. Dia katakan, kemudian stop. Kamu buang semua nomor-nomor laki-laki yang berhubungan dengan kamu. Dan kamu belajar mengutamakan untuk membayar hutangmu. Itu kedatangan yang pertama. Kedatangan yang kedua, dia katakan begini, ajaib loh. Saat saya bereskan jiwa saya, jiwa berbicara tentang pikiran dan hati. Dia katakan saat saya bereskan jiwa saya, tiba-tiba, tidak pakai lama, katanya Tuhan itu gerak cepat. Siang didoakan, malamnya dia ditelepon kakak iparnya. Dia katakan, saya kasih uang 5 juta untuk biaya kamu pindahan. Kemudian biaya sekolah anakmu sudah saya bayar per tahun. Itu mujizat yang pertama. Dia katakan,
begitu jiwaku ini sembuh ya, jiwaku ini pulih ya, janji Tuhan, berkat Tuhan itu datang. Kemudian tidak sampai di situ, dia katakan, aku ini masih utang gawangan pintu. Karena rumah yang aku tempati punya kakakku kandung ini belum ada pintunya. Pintu itu aku utang, dia katakan. Tiba-tiba dia katakan begini, pintunya sudah kamu tidak usah bayar. Jadi kamu tidak punya hutang sama saya. Mujizat kedua. Mujizat ketiga tadi uang 5 juta untuk pindahan, 2 anak sekolahnya dibayari per tahun, ketiga itu daun pintunya dibayari. Yang berkat Tuhan itu ngalir. Dan saat kedatangan kedua mulai dibereskan rohnya. Dan hari berikutnya setelah dibereskan roh yang mengikat hidupnya setiap belenggu ikatan. Pagi hari dari alat kelaminnya itu keluar cairan berbau sangat seperti darah tapi hitam gitu. Keluar dari alat kelaminnya itu berbau dan itu seperti daging, cuilan daging kecil-kecil seperti itu. Dia katakan, aku kenapa ini, mengalami apa? Saya katakan, engkau sedang dibersihkan. Penyakitmu, tubuhmu, rohmu, jiwamu, dan semua kekotoran kenajisan dalam hidupmu. Dia mengalami itu hampir setengah hari. Kotoran itu keluar. Dan saat hari berikutnya dia katakan, saya katakan, kamu sekarang coba pentahiran. Mandi keramas, katakan roh, jiwa, dan tubuhku ini dibereskan, dibersihkan oleh Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan. Dia katakan, selama ini aku tuh tidak pernah punya tubuh yang sehat. Hari ini ya, setelah aku tuh mandi keramas, aku mengalami ada kesegaran di tubuhku. Aku ini bisa bekerja dengan sukacita. Dan hari ini kemarin, seminggu yang lalu saya coba WA dia. Cicilan yang setiap Senin sampai Jumat full itu nggak berhenti. Sekarang yang Senin sampai Rabu sudah lunas. Tinggal yang Kamis dengan yang Jumat. Jadi pagi hari ini saya mau katakan, buat setiap saudara, buat saya juga, buat saudara-saudara di tempat ini, yang ingin mengalami pembalikan keadaan, mari jiwa kita sembuh. Seperti yang saya saksikan saudara ini dari aktivis sebuah gereja ini. Saat jiwanya ini sembuh, utangnya mulai berkurang, tubuhnya sehat. Jadi pagi hari ini, paket komplit yang Tuhan mau berikan, roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Biarlah pagi hari ini kita mau bereskan apa yang ada di jiwa kita. Kemarahan, kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, kebimbangan. Semua hal yang ada di jiwa, pikiran dan hati kita ini. Dan kita mau lihat yang ilahi. Semua janji Tuhan terjadi. Bahkan pembalikan keadaan dalam hidup kita terjadi. Saat semuanya kita mau bangkit berdiri.